Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Asywarin, di rubrik Terang Kesayangan Kita. Nah, bagi yang baru bertandang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan updatean video terbaru dari channel Asywarin. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait sesuatu yang sudah sangat-sangat menjadi tren di era sekarang ini. Sejak dahulu kala, sebenarnya utang sudah dianggap biasa dan wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Dulu, orang-orang yang berutang itu mayoritas adalah orang-orang yang mengalami kesulitan finansial. Namun, beda dengan hari ini. Nampaknya ya bukan lagi soal kesulitan, tapi sudah menjadi tren dan gaya hidup, baik bagi yang membutuhkan maupun yang tidak. Utang bahkan sudah menjadi lifestyle bagi kalangan menengah ke atas. Bukan lagi soal memenuhi kebutuhan, tetapi soal memenuhi keinginan dan meraih prestise. Melalui kartu seukuran genggaman kita, hanya dengan menggesekkannya pada mesin ECD, pemilik kartu bisa langsung berutang. Hanya dengan memenuhi syarat yang begitu mudah, kartu sakti yang biasa disebut dengan kartu kredit ini bisa diperoleh melalui lembaga-lembaga perbankan yang ada. Konsep penggunaan kartu kredit ini sebenarnya sederhana. Dengan menggunakan kartu kredit, kita berbelanja dengan mengutang di bank, lalu akan dibayar berkala oleh si pemilik kartu. Dan jangan lupa, pinjaman tersebut dibayar dengan suku bunganya. Jauh sebelum masyarakat Indonesia familiar dengan transaksi non-tunai melalui kartu kredit ini, masyarakat Barat lebih dulu secara masif menggunakannya. Dan dampaknya hari ini mereka rasakan. Akibat sistem keuangan berbasis riba ini memunculkan banyak persoalan-persoalan serius lainnya. Akibat sistem keuangan berbasis ribawi ini memunculkan banyak masalah. Dalam level individu misalnya, masalah keuangan pribadi menjadi pemicu hancurnya perkawinan, terpecahnya keluarga, kehilangan pekerjaan, yang ujung-ujungnya ya bisa stres, depresi, bahkan berakhir bunuh diri. Di Inggris misalnya, hampir 50% kasus bunuh diri disebabkan karena beban utang yang tidak sanggup lagi dipikul. Dan ini semua dimulai karena berutang bisa dilakukan dengan mudah, bahkan menjadi lifestyle. Dan ternyata bukan hanya dalam level individu seperti kita-kita ini. Level korporasi dan level negara pun tidak luput dari style berutang ini. Jika dalam korporasi dikenal dengan istilah leverage, sedang dalam level negara kita kenal dengan pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Di dalam Islam, utang sebenarnya bukan sesuatu yang haram, bukan. Tetapi, utang itu didasarkan pada hubungan persaudaraan. Beda dengan hari ini. Sifat utang piutang yang awalnya itu adalah untuk tolong-menolong, kini telah berubah menjadi hubungan bisnis antara yang memberi pinjaman dan yang meminjam. Ya, yang namanya bisnis ya, yang dikejar adalah profit sebesar-besarnya. Maka sudah bisa dipastikan akan ada bunga di setiap pinjamannya. Istilahnya ya tidak ada makan siang gratis. Sistem sekularisme, yaitu sistem yang memisahkan agama dengan kehidupan, tentu tidak peduli dengan halal haramnya sebuah transaksi. Sebab standarnya adalah ya meraih keuntungan. Jika persoalan halal haram saja abai, apalagi persoalan adab. Di zaman milenial seperti sekarang ini, hukum riba seolah memudar keharamannya. Bukan dalam arti harfiah, bukan dalam arti riba ini berubah menjadi halal, tetapi karena diabaikan status hukumnya. Jika riba yang jelas keharamannya saja diabaikan, apalagi ini soal adab berutang. Yang harusnya nih, berutang itu ya ketika benar-benar sangat membutuhkan, benar-benar sangat darurat, ya sekarang ini, walaupun nggak darurat, walaupun nggak butuh-butuh amat, ya utang menjadi lifestyle. Menjadi sebuah kebiasaan yang mana orang sulit lepas dari ini. Padahal Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah dalam berutang, karena utang itu mendatangkan kegelisahan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari. Naudzubillah min dzalik. Sistem kapitalisme yang bercokol hari ini di tengah-tengah masyarakat kita justru mendorong kita untuk berutang, bukan malah menjauhinya. Pada level korporasi atau perusahaan, utang bisa menjerat hingga akibat terburuknya adalah bangkrut. Jika akhir terburuk utang dalam level individu dan korporasi adalah kehancuran, lalu bagaimana utang dalam level bernegara? Kita tentu khawatir bagaimana dengan masa depan Indonesia. Nominal utangnya yang semakin bertambah hari demi hari.
bikin kita resah. Saya juga pribadi. Bahkan dalam salah satu artikel dikatakan bahwasanya setiap warga Indonesia menanggung beban utang 23 juta rupiah. Bayangkan 23 juta rupiah dikali dengan 260 juta jiwa. Luar biasa. Dan pengelola negara ini seolah biasa saja, seolah ringan saja menambah utang Indonesia. Katanya sih demi mempercepat infrastruktur. Walau sebelumnya sudah kita ketahui bagaimana proyek-proyek infrastruktur itu banyak yang mangkrak, gagal, banyak yang dananya dikorupsi, bahkan terjadi sejumlah kecelakaan proyek. Sebagai negeri yang merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sudah seharusnya kita menyadari bahwa tidak akan pernah ada keberkahan dalam setiap jalan kemaksiatan. Saya Asywarin, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.